Bisa sedikit diceritakan mungkin Mas awal mula membangun usaha ini? Awal bangun usaha ini mulai Oktober 2019. 2019. Awal gitu kan. Itu dulu awal-awal memang papan full hijauan kan. Kendalanya ya memang pas ketika hujan dan sibuk keluar daerah ngambil stok kambing, nyari stok kambing kan. Itu kalau misalkan hujan rumput pada basah kan. Otomatis rata-rata kalau basah kambing memang suka, cuman rentan kembung sama mencret. Rentan penyakit Mas ya? Penyakit itu kan kalau basah itu, apalagi kalau hujan. Kita mau ngarit sore, jam 3 sudah hujan, sampai jam 5 pusing sudah itu kan. Mana kita makan sore kambing gitu. Iya. Itu kan terkendala di situ. Terus kalau misalkan kayak beberapa kali kemarin pas ngambil stok kambing di luar Kaltara ini kan, di luar Bulungan, memang sudah sediakan stok untuk ancang-ancang untuk 2 hari kan. Nah, ternyata pas hari kedua sudah rumputnya sudah mulai nguning, jadi kambing sudah kurang suka kan. Nantinya gimana untuk kan peternak. Memang pas akhirnya ya 2021 ini mulai berpikir untuk bagaimana belajar fermentasi kan, belajar buat pakan bisa awet. Seperti itu. Yang paling ini ya fermentasi kan. Iya. Dia bisa bertahan di tempat itu, bisa bertahan lama. Terus kalau misalkan hujan kita tidak repot lagi untuk ngarit. Terus kalau misalkan kita bahasanya ditinggal pulang kampung seminggu atau 2 minggu pun, dengan sudah stok yang kita buat sebanyak mungkin itu aman. Karena tinggal kita nyari orang yang untuk kasih makan pagi sore itu sudah aman. Walaupun kadang saya kayak misalkan ke mana kemarin itu ke Berau, pagi istri yang kasih makan, karena kasih makan aja kan tidak terlalu berat kan. Jadi aman. Itu kayak kemarin ke mana, ke Hulu tuh sama juga, istri yang ngasih makan pagi sore itu. Tidak perlu lagi pusing ngarit kan. Makan sudah tersedia, sudah tinggal calling, tinggal telepon, kasih makan kambing jam pagi sama sore sudah aman. Tidak perlu ini. Artinya secara proses pakan fermentasi ini dipandang lebih efisien Bang. Efisien benar. Karena memangnya itu sebenarnya kalau untuk di Tanjung sini untuk hijauan full pun tidak masalah. Masih tersedia ya. Tersedia banyak banget hijauan. Cuma memang terkendala kan kita kadang hujan ini kan. Kalimantan apalagi cuaca sekarang kayak tadi pagi hujan, siang panas, ini nggak tahu nanti sore hujan atau enggak. Terkadang itu kan, kadang kita merencanakan ngarit sore, ternyata sore hujan gitu kan. Kadang ya itu rumput lagi basah, itu kan kurang ini juga dikasih ke kambing gitu. Iya. Sebagai bahasanya kalau di sini fermentasi bisa dibahasakan cadangan, bisa juga, bisa untuk pakan utama, bisa juga. Jadi pilihan tinggal kembali lagi ke peternaknya. Pemasaran kita sudah sampai KTT sudah masuk untuk pemasaran, Malinau beberapa kali, Tarakan kemarin pesan, ada yang teman pesan indukan itu masuk juga ke Tarakan. Terus ke mana lagi, TPU Kalimantan Utara masuk juga, Tanah Kuning masuk, sudah sampai sana. Alhamdulillah sudah nyebar kan. Ada juga yang untuk dipelihara, ada yang untuk potong akikah, variasi. Nah, kalau kayak yang ke hulu-hulu itu rata-rata untuk dipelihara lagi, mereka pelihara daerah Bayangkara, Tanjung Pas Barat, dipelihara, mereka pelihara, nyari-nyari kayak apa, indukan untuk mereka pelihara. Kalau pemasaran nunukan aja lagi yang belum masuk. Karena memang di sana agak jauh kan. Terkendala akses juga kan. Akses juga agak repot. Untuk harga jualnya sendiri dari anakan sampai indukan kisaran berapa Mas? Variasi ya kalau untuk harga, dan juga tergantung stok. Kalau misalkan yang anakan itu ada yang 1,5, ada yang 2 juta, rata-rata anakan segitu. Kalau sudah indukan itu
tergantung ininya juga, jenisnya. Ada yang sampai 5 juta, ada yang kalau yang standar 2,5 3 juta tuh ada. Kalau yang jenis-jenis PE, Etawa itu sudah rata-rata 5 ke atas. Kalau jenis-jenis telinga klewer, pecinta klewer paham gitu. Sebagian besar jenisnya di sini jenis apa, Bang? Kalau di sini campur Ya. ada Jawa Randu, ada PE, ada cross bone juga, ada juga yang kacang itu, ada yang ligon juga itu. Ya. Hampir pukul rata ya. Rata. Hampir semua jenis, yang penting ya kita tidak fanatik terhadap jenis tertentu, yang penting kita nikmati aja ternaknya. Luar biasa. Mana yang kita senang juga bisa kita pelihara. Pernah nggak mengalami barangkali kesulitan bahan pakan, atau mungkin barangkali ada salah satu ternaknya yang mati dan lain sebagainya, seperti kendala-kendala dalam usaha peternakan ini, Bang? Kendala pasti ada, terutama ini kan kematian ya. Iya. Karena kan yang kita pelihara ini makhluk bernyawa. Nah, itu terkadang bahasanya itu ya, mereka juga punya jantung yang bisa berhenti. Itu kan kadang ada juga kematian, ada. Nah, terutama kadang kita datangkan dari luar kan, karena transportasi tadi yang lumayan lama. Itu kadang ternak ada yang sudah memang drop itu. Nah, itu kadang yang kurang antisipasi kita, itu ada yang kadang mati gitu. Selain faktor stres juga mungkin. Faktor stres perjalanan, kelelahan itu juga karena perjalanan jauh. Tapi untuk treatmentnya memang sudah, ini kan ketika masuk kandang kita sudah treatment, jadi angka-angka kematian itu kita minimalisir sekecil mungkin sampai tidak ada kematian. Luar biasa. Kalau kesulitan bahan pakan mungkin pernah? Pakan ini kita memang karena sementara ini ngandalkan tebon jagung, memang agak sulit nyari tebon jagung kan, karena kan tebon jagung kadang ada yang musimnya rame mereka nanam, terutama biasanya untuk tahun-tahun baru itu. Nah, itu melimpahnya itu karena banyak yang nanam. Mungkin nanti pas bulan-bulan tertentu itu agak-agak sulit juga. Jadi kita bisa alihkan ke bahan pakan lain, tinggal ngakalinnya aja lah. Iya. Luar biasa. Kalau hampir semua ikan kan bisa kita fermentasi. Cuman yang termasuk yang bahan mudah didapat ini kan termasuk tebon jagung itu mudah didapat. Kalau misalkan ada sedia stoknya mereka petani itu. Kalau mereka tidak nanam, nah itu yang agak lagi nyari alternatif yang lain itu kan. Pernah nyari sampai keluar daerah gitu, Bang ya? Pernah Ya. Sampai ke paling jauh sampai ke Berau. Sampai ke Berau ya? Luar biasa. Berau itu cuman daerah beberapa yang kurang paham itu. Belum sampai Beraunya itu. Iya. Daerah-daerah perbatasan sana, Pak ya? Mungkin perbatasan itu kan itu sampai sana, karena kan di sana banyak juga yang mereka ini tanam jagung, dan itu kan setelah mereka panen itu sudah tidak digunakan lagi pelepah jagung itu, jadi kita manfaatkan untuk pakan ternak, kita buat fermentasi. Ya, untuk petani-petani sekitar Bulungan ya, khususnya Tanjung Selor, Tanjung Palas Utara, barangkali ada yang memiliki stok setelah panen jagung ya, atau mungkin kedepannya memiliki planning untuk menanam jagung ya. Jadi hasil limbah panennya bisa langsung disetorkan kepada Mas Wianto di Muslih Farm, Jalan apa ini, Bang? Jalan M Tamrin. Jalan M Tamrin ya. Bisa juga menghubungi beliau melalui kontaknya. Nomornya bisa disebutkan? 0852 1254 7467. 7467. Luar biasa. WA aktif juga. WA aktif juga ya. Ini merupakan salah satu simbiosis mutualisme ya antara petani dan juga peternak. Jadi biasanya yang tebon jagung setiap kali usai masa panen ada yang dibakar, ada yang dibiarkan, disemprot, dibuang, ditumpuk begitu saja. Nah, lebih bermanfaat jika dijadikan sebagai bahan utama pakan ternak, terutama khususnya untuk peternak-peternak yang memakai sistem fermentasi. Tujuannya agar
limbah pakan ternak tadi tidak terbuang secara percuma. Dari sisi penjualan setiap tahunnya dirasa meningkat atau bagaimana, Mas? Meningkat itu lebih ke sisi peternak ya. Di sisi peternak. Nah, untuk yang breeding, nah, terutama mungkin pas COVID kemarin itu kan, mungkin karena banyak yang work from home itu, ada kejenuhan, rata-rata mereka ada yang nyari 1-2 ekor itu untuk bibit, untuk sekedar pelihara, ada juga hobi itu. Akikah tetap juga stabil lah, untuk akikah stabil. Cuman yang agak naik yang saya rasakan untuk yang para peternak itu mulai meningkat untuk di gulungan ini. Dan itu bagus juga ke depannya kan, karena stok daging kemungkinan ke depannya kambing itu mungkin bisa tersedia di pasaran karena banyak peternak itu. Kalau untuk penyakit sendiri yang sering menyerang kambing ini penyakit apa saja? Penyakit itu kalau untuk di kandang ini kembung biasanya ya. Kembung, itu yang umum ya? Umum itu, karena biasanya kan faktor pakan, faktor faktor kandang juga pengaruh. Terus juga kalau musim kayak sekarang ini hujan nih, entah pancaroba atau entah apa ini, batuk kambing ini. Batuk. Iya. Itu yang penyakit yang sekarang ini rata-rata juga pada batuk, cuman sudah diobatin kan, sudah ada yang mulai sembuh. Itu pakai obat herbal ya, obat alami ya. Alami. Bisa pakai minumkan air jahe itu kan bisa juga. Oh, seperti itu. Jadi tidak perlu obat-obatan kimia ya. Bisa juga pakai kimia kalau misalkan sudah, terkadang kan untuk ternak cocokkan juga kan kayak herbal. Betul. Kalau misalkan sudah tidak bisa dengan herbal, kita bisa toko yang obat-obat yang tersedia di apotek itu bisa juga, ataupun khusus untuk obat hewan bisa juga. Iya. Mas, kalau boleh satu tips terakhir barangkali untuk generasi muda milenial yang ingin terjun dalam usaha atau bisnis ternak kambing seperti ini, bagaimana? Mungkin kuncinya di fokus dan konsisten ya. Fokus dan konsisten itu yang pertama ya teman-teman ya. Nah, memang di ternak ini kan yang pertama kan kita memelihara ini kan makhluk bernyawa. Nah, jadi kita harus bersabar, kita harus menyayangi mereka juga. Sabar itu kunci yang nomor 2. Jadi paparannya kitanya nyaman sebagai peternak, kambingnya juga nyaman sebagai yang hewan yang diternak. Jadi saling menguntungkan. Dan juga ya kita tetap silaturahim ke sesama peternak. Jadi ada sharing ilmu, ada tukar informasi ke sesama peternak. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Yang penting ketika ada yang mau ditanyakan silakan bertanya, kita saling tukar informasi, ada yang bisa dijawab, ada yang bisa dibantu, kita saling share gitu kan. Memang terkadang kan ada juga yang ingin sendiri, ya itu biasalah karena ini kan manusiawi, cuman ya memang kita sesama peternak pasti tetap ada saling tukar informasi itu kan, saling melengkapi ilmu yang kita tidak punya, bisa kawan di share, ada yang kawan yang tidak tahu bisa kita share informasi gitu kan. Tetap dinikmati itu, jadi prosesnya ya. Nikmati prosesnya jadi peternak itu. Baik teman-teman, ini sekilas dari kami sedikit wawancara interview dengan Mas Wiyanto, yaitu salah seorang peternak muda, peternak milenial yang sangat inspiratif ya. Di usia beliau yang cukup muda, anak-anak muda yang lain kita bangun bersama Kabupaten Bulungan kita bangun bersama Provinsi Kalimantan Utara kita, agar kita bisa saling mengisi, saling memberi arti dalam pembangunan daerah kita, pembangunan provinsi kita, pembangunan kabupaten kita ya, dalam segala hal, baik itu beternak, bertani, bercocok tanam, dan hal-hal kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat saling bersinergi, saling menguntungkan satu sama lain. Ya, barangkali jika ada teman-teman yang membutuhkan kambing, ya, barangkali ada teman-teman yang ingin melaksanakan akikoh atau kurban, atau mungkin sedang ingin terjun langsung beternak seperti beliau,
bisa langsung menghubungi beliau, bisa langsung datang untuk belajar bersama beliau. Alamatnya di mana, bisa diulang sekali lagi Mas? Alamat Jalan M Tamrin, Gang Pelopor, Gang Pelopor, tepatnya di kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kurang lebihnya kita mohon maaf, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Mas Wianto yang sudah berkenan menyisihkan waktunya untuk berbagi bersama kita. Terima kasih banyak Mas. Kambing-kambing di sini sangat sehat dan terawat sekali ya nampaknya teman-teman ya. Ini posisi siang hari dan mereka sedang beristirahat. Nanti ketika udara sudah sedikit agak dingin, mereka bakal aktif kembali. Ini salah satu cara untuk melihat atau menunjukkan bahwa kambing itu sehat ya, yaitu kotorannya kering, kotorannya terbentuk dengan sempurna, tidak terdapat lendir atau cairan. Kambing-kambing di sini juga makan dengan lahap sekali.